Shalom. Iya, saudara, satu waktu saya ini sering takut, sering khawatir ya. Itu manusiawi. Artinya, oh iya kita memang manusia sering muncul ketakutan macam-macam. Sejak saya buka konseling, siapa yang mau konseling? Sampai tadi malam ada yang diam-diam takut sendiri. Ya ada yang bukan jemaat kita, kemarin 3 orang bukan jemaat kita. Tapi besok mau datang di ibadah mujizat. Karena ada yang ngalami sakit, ada yang persoalan dan lain sebagainya ya. Saya bilang datang aja ibadah. Ketemuan saya di sini, loh kok mesti ibadah Pak Sam? Iya nanti firman Tuhan itu yang nolong kamu. Oh gitu ya. Nah setelah kebaktian baru ngobrol sama saya. Nah saudara, waktu saya takut ya. Kenapa? Bisnis, semua utang. Belum lagi ini belum bayar. Dicari angel. Belum lagi lihat temen nelpon sakit ya. Jadi kadang muncul ketakutan-ketakutan. Nah waktu saya ke Israel. Nah ini saudara ya, seperti lagu tadi. Itu yang menolong saya. Sehingga saya mulai berani mengeluarkan rasa takut ini. Berani melawan rasa takut. Jadi waktu di Mesir, semua tidur satu bis. Karena itu perjalanan 8 jam. Ya dari Kairo untuk sampai ke dekatnya Gunung Sinai. Kanan kiri semua itu padang gurun. Jadi tidak ada yang dilihat, cuma gurun. Nah sementara tidur semua, saya ini kayak ada yang nerangno ya. Kamu udah usah takut lagi. Kamu lihat oh padang gurun ini. Di sini pernah 3 juta orang Israel jalan. Saya kaget sudah. Wih 3 juta ya. Lu tahu Menomea apa? 40 tahun. 40 tahun lu sudah. Ya ini ada air mineral aku cuy. Nah, ini jemaat kita ya. Pak Nata biasa ibadah jam 9 pagi. Saya bilang Pak Nata. Api kamu kok iso nemu botol ini dipateno? Tak pateno Pak. Saya dapat waktu di hotel kok bagus. Ini cuma 300 mili. Berarti kalau 1 orang 2 liter. Saudara ini dijejer ada 7 ya tiap hari. Dijejer 7. Ini ya. 7 kali 0 3 juta. Ini anggap kasar-kasaran wis ono bayi nih Pak. 1 juta orang, ya wis 2 juta. 2 juta kali 7. Pokok tiap hari 14 juta botol kayak gini. Kalau 1 orang 2 liter ya. Soalnya ono sing awake sodok gede isa 3 liter. Tapi ono sing cilik gak kakean ngombe, wedi nguyang-nguyu ae saudara ya. Nah saudara, ini baru minum. Saya gini, iya ya. Kok bisa ya? Lah makan nih. Saudara daging 1 orang sehari berapa on? Tidak usah banyak-banyak wes. Sekali makan 2 on. Jadi 3 kali makan 6 on setengah kilo. Kali 0 3 juta. Ya wes anggap sing bayi 1 juta. 2 juta berarti 1 juta kilo daging. 40 tahun. Karena itu yang mati diganti lagi. Terus hampir 3 juta. Kamu sih takut? Ya, saya gini. Ini kayak ngomong-ngomong dewek di pikiran saya. Iyalah apa wedi ya. Sekarang tak tunjuki lagi. Ini nek siang ada tiang awan. Bayangno saudara waktu kami turun di Mara. Dulu Mara sumurnya itu bisa diampiri. Sekarang cuma dilewati ya. Jadi turun, panas sih saudara di padang gurun. Itu bisa di atas 50 derajat siang. Lah nek 3 juta jalan, tidak ada tiang awan. Kira-kira ya, kira-kira menurut saya nyampe Kanaan ireng kabeh saudara. Ya. Lah nek malam itu dinginnya di bawah 0. Makanya tidak ada batu segini tidak ada. Panas, dingin semua hancur. Dan itu pasirnya bukan seperti pasir kita ya. Betul-betul lembut. Memang hancur semuanya. Wes, terus saya dibayang gini ya.
Kalau ini 3 juta, hanya di sini saja ada tiang awan. Hanya di sini aja ada tiang api. Jadi sekitar itu suku bangsa semua yang dilewati, itu ngelihat semua nek siang gini. Iki bangsa apa ya? Kok bisa ya ada tiang awan? Nek malam saudara tahu, api nerek. Itulah yang terjadi. Sebenarnya kita semua hari ini, ya waktu itu bangsa Israel, itu orang-orang yang penuh dengan tanda ajaib. Makanya malam ini kalau saudara nanti tidak mengalami keajaiban Tuhan. Mungkin saudara dan saya bisa koreksi lewat firman Tuhan. Saya ingin ada 3 golongan anak Tuhan. Tapi malam ini nanti kita sepakat kita ada di golongan yang terakhir. Jadi saudara mungkin sudah 30 tahun ibadah. 20 tahun ibadah. Ada yang 50 tahun ibadah. Tapi saudara tidak pernah merasakan sesuatu yang ajaib. Saya punya teman ya 35 tahun lalu. Saya kenal. Dia sudah dibantu diakonia di gereja. Saya kaget. Sekarang anaknya dibantu juga. Saya bilang, loh kamu mestine wis wayahe ngasih. Kamu kok sih dibantu? Loh kok gak roaming? Anakku saja dibantu baik gereja. Saya dalam hati, loh kok iso bangga ya? Terus saya bilang, iki loh konco-konco dhewe wis tuku omah. Wis diberkati beli mobil. Lah mosok kamu masih seperti ini? Saudara-saudara, saya bukan bicara soal berkat jasmaninya. Sak rohaninya. Nah makanya hari ini mari kita lihat 3 golongan ini. Nah saya kasih angka. Ya saya ulang lagi. Saya ingin saudara ngapalno angka-angka ini ya. Nah ini. Kayak PowerPoint, kayak tulisan aja ya. Apalno, yang pertama berapa? Yang kedua? Yang terakhir? Iya. Ya memang seperti piramid. Yang di bawah itu paling banyak. Sampai terus nanti di atas paling dikit. Nah saya akan mulai dari yang paling banyak. Nanti saudara ada di golongan mana? Ada golongan 5.000. Terus berapa lagi? 120. Terus berapa? 12. Mari kita lihat golongan yang pertama. Golongan yang 5.000. Nanti saudara cek apakah saya ada di golongan ini. Golongannya siapa ini? Mari kita baca peristiwa 5.000 dikasih makan oleh Tuhan Yesus lewat berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Kita baca dulu ya. Yohanes 6 ayat yang kedua. Nah ini saya yang baca ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka apa? Mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Ini golongan orang banyak yang hanya ikut Yesus karena mereka melihat apa? Mujizat-mujizat saja. Jadi saudara, hari-hari ini ada orang yang ke gereja cuma cari mujizat. Salah. Saudara cari sumbernya mujizat itu. Siapa sumbernya? Yesus. KKR penyembuhan. Dicari di mana-mana. Ya, padahal saudara tahu di rumah kita Yesus bisa adakan mujizat. Satu waktu saya sama istri saya nganter seorang hamba Tuhan dari Amerika ya. Hamba Tuhan ini cerita di mobil. Dia ke Brasil dan memang itu nyata. Emas itu turun. Ya waktu itu terjadi sesuatu yang luar biasa di Brasil. Dia datang hamba Tuhan. Emas, betul emas. Terus hamba Tuhannya bilang gini. Siapa yang punya gigi palsu. Semuanya akan berubah jadi emas. Wah di depannya katanya. Loh iya jadi emas. Jadi emas, jadi emas. Tapi dia tidak percaya. Dia bilang oh enggak. Jadi semua pada teriak-teriak. Wah ini ya. Dia cerita bareng saya. Hamba Tuhan ini. Pulang di mobil. Suami istri ini ngomong gini. Iya kabeh. Ini hamba Tuhan loh saudara. Iya kabeh. Oleh emas ya. Awak dewe enggak. Terus Mbak Guyu kata, iya awak dewe enggak percaya. Loh, gini ya wis, sekarang kita percaya.
Kita pulang, kita percaya Tuhan juga bisa adakan mujizat. Saudara tahu, dia pulang tidur. Besok pagi berubah jadi emas. Terus ditunjuk saya. Ini loh Ming, itu emasnya. Tante sudah cek 24 karat. Ini saksi hidup. Jadi di rumah bisa terjadi mujizat. Ya saudara-saudara, tapi ada orang yang cuma cari mujizat saja. Jam 3 sore sekarang mulai banyak orang luar yang datang. Kapan itu ada suami istri datang. Pak Sam, ini tempat apa ya? Loh, ibu mau kemana? Saya ditelepon orang Probolinggo. Kamu sakit? Datang mau di MCP lantai 3. Nah itu nanti jam 3. Itu bisa nyembukno tempat itu. Loh ini apa Pak Sam? Loh ini gereja Bu. Oh gereja. Loh ibu ke gereja sama bapak? Iya tapi saya bukan seperti ini gerejanya. Ya aliran lain. Loh terus kesini untuk apa? Saya kan sakit. Supaya saya sembuh. Nah orang Probolinggo itu telepon katanya di tempat ini bisa terjadi kesembuhan. Saya bilang enggak. Yesus yang bisa menyembuhkan bukan tempat ini. Oh gitu ya, berarti saya boleh ibadah? Boleh, nanti tak doa khusus. Ojo khawatir, ibu mau minta sembuh atau minta mati. Bisa dijawab ya. Nah, ini saudara ya, begitu dia guyu, wah tak delok langsung mulai berubah ya. Nah, hatinya mulai berubah. Saudara-saudara, ada yang memang cuma nyari mujizat. Tidak salah, ini golongan yang 5.000. Tapi nanti harus dinaik terus sampai 12. Ya ada saudara hari ini yang cuma butuh mujizat, boleh. Tidak apa-apa. Tapi nanti saya akan bimbing sampai saudara ke yang 12. Ada lagi tidak cuma nyari mujizat. Mari kita baca ya. Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Nah ini. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya. Mereka mulai ngomong. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Terus ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi setelah Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Yesus tahu mereka cuma nyari makan. Ya ini golongan yang 5.000, golongan yang cuma nyari makan toh. Urusan jasmani saja. Ada orang yang ke gereja nyari makan, ya. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada, karena tidak ngaku. Ya. Jadi nek telepon koncone ya, di gerejamu Betani Yestoya Malang, ono mangane enggak? Oh gak ada. Ya, nek kate mangan mudono dhewe, ono iki niku ramen, ono Yestoya stik ya, bayar dhewe. Tapi ada gereja-gereja yang memang ngasih makan. Saya diundang khotbah di satu gereja. Buyar semua dikasih makan. Enggak apa-apa. Gereja ini memang baik. Terus saya tanya, Bu, gak repot tiap minggu ngasih makan gini? Loh, Pak Samuel tahu? Ini enggak dikasih makan. Kosong gerejaku Pak. Oh iya Bu, terima kasih. Terus saya dalam hati cuma ya. Oh ya ini jemaat sing golek mangan tok. Ya, puji Tuhan di sini ada CSLI ya. Ketua Kopdar ya. Karena gereja kita ini tidak nyiapno makan. Kopdar sebulan sekali. Nah karena itu siang mari kebaktian dicapakno makanan sing aneh-aneh tapi enak. Ya, nek perlu nanti rumput diolah bagaimana jadi enak ya. Kan aneh tapi enak ya. Ya ndaklah dipilihno sing api-api saudara ya. Nah saudara supaya apa? Mungkin ada jemaat yang memang tidak pernah makan. Ya ini makanan yang luar biasa. Nah kita siap di Kopdar. Makanya nanti 18 Juni saya berharap saudara bisa melok di Kopdar. Sekarang sudah mulai 600-an jiwa datang ya. Ya jemaat datang ke sana ikut. Ayo gak apa-apa. Apalagi lihat gereja ya. Waduh sekarang bisa turun saudara. Nanti tanggal 18 sudah bisa wisata turun. Lihat lokasi pembangunannya. Ya saya sudah 2 kali turun. Wah memang Tuhan ini ajaib. Pokoknya ini pembangunan kita kalau enggak Tuhan enggak bisa. Pokoknya hanya Tuhan yang bisa. Ya, sudah nanti lihat konstruksinya. Ya, kita berdoa. Orang mau ngomong ini roboh atau apa, saya yakin
Tuhan akan menolong, tak mungkin rubuh. Semua diikat besi besar-besar, konstruksi besar. Itu habis berapa besi ya, tapi sampai hari ini Tuhan terus menyediakan. Nah tapi ada orang yang memang datang nyari makan di gereja. Di Surabaya ada memang grup, nanti kalau ngomong gerombolan enggak enak ya. Jadi rombongan saudara, itu sampai 20 orang. Itu disebar temennya. Jadi 3 karena di jam yang sama, tiap hari itu jam 10 mesti ada persekutuan doa. Satu waktu saya datang di satu persekutuan, dia masuk. Terus telepon, dek kene rawon, dek kono apa? Gitu ya, buanter saudara. Ya, ning kono enak dek kene, kon pecel ta? Kali kene wis, kali. Nggak lama datang ya, rombongannya sudah. Terus saya mau khotbah, saya bilang, loh saudara ini nyari makan ta? Apa memang dek kene rawon? Nah tuan rumahnya tak tanya, loh Cik memang disediakan rawon? Iya jadi, loh wah iki. Tak tanya, kamu kok bisa tahu nih rawon? Iya Pak, tadi saya ke dapurnya tanya yang bantu. Coba saudara mau kebaktian nih loh. Saya golek rawon saudara ya tanya sih di dapur. Ada. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada ya. Karena tidak ngaku. Nah, ini golongan yang cuma nyari hal-hal yang jasmani. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya masih percaya firman Tuhan yang didengar. Firman ini akan merubah hidupnya. Tapi ada yang tidak berubah-berubah. Kenapa? Karena ya di pikirannya cuma nyari yang jasmani saja. Nah kita naik sekarang. Ya, naik yang kedua. Saudara ya, ini yang kedua sudah lumayan. Berapa? 120. Jangan mau di rohani ini ya. Cuma cari mujizat, cari makan, ya, seneng ajaran sing aneh-aneh. Nggak mau ajaran sing sehat. Ya, sekarang ada golongan anak Tuhan sing nggak mau baca firman. Teman saya kena. Loh apa gak gelem baca firman? Lah apa Pak? Baca firman. Oh ono pendeta sing nubuatno aku terus. Jadi pakai nubuat. Akhirnya teman saya keluar rumah, telepon pendetanya dulu. Halo, iki nang kanan apa nang kiri? Jadi pendeta, Tuhan bicara ke kanan. Kanan. Di perempatan, minggir sih sebelum lampu merah. Teleponnya, iki lurus kanan atau kiri? Atau atret ya. Saudara, di pendetanya ngomong, saya ini, saya kan gendeng loh. Loh, ini sudah melebihi Tuhan pendeta ini. Saudara loh hari ini, saudara dan saya semua. Ya ini loh firman Tuhan yang benar. Manusia hamba Tuhan bisa keliru. Ini disenengi, pokok ajaran sing aneh-aneh sekarang disenengi. Wah luar biasa, apalagi dulu waktu zaman ada tisu. Ya pokoknya megang tisu ini sembuh sakit apa. Sampai dibawa pulang. Saya pernah datang di tempat itu mau khotbah. Kok banyak tisu di belakang. Saya tanya, loh kok banyak tisu? Iya Pak, nanti pulang di tempat kami ini. Bawa tisunya semua. Loh untuk apa? Loh itu di gepuk nang sakit-sakit, waras Pak. Nah ini saudara ya. Jadi yang dicari bukan Yesusnya. Nah ini golongan yang 5.000. Wis ojo suwe-suwe dek sing 5.000 ya. 120. Ayo kita lihat sekarang yang 120. Ini sudah lumayan. Kita baca ya. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 15. Ya. Jadi setelah Yesus naik ke sorga yang hadir sekitar 500. Tapi yang balik tekun 120. Katanya maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Di Yerusalem kan banyak bukit ya. Bukit Sion, Bukit Zaitun, ya macam-macam. Nanti kalau saudara ke sana tak doano kabeh wis. Jemaat Betani Yestoya berangkat ke Israel ya. Amin. Amin. Oh puji Tuhan. Ayo budal mana November. Ya. Ada yang gini. Aduh Pak. Gak bisa Pak. Ya gak bisa terus. Tapi coba mulai saudara. Tuhan saya pengen ke sana. Nanti pasti berangkat. Ya percaya saya. Ya ayo wis. Ya katanya ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota. Naiklah mereka ke ruang atas. Tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14.
Mereka semua apa saudara? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan. Serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira berapa banyaknya? 120 orang banyaknya. Jadi ini sudah mulai naik ya. Sekarang golongan yang 120 adalah golongan yang mulai tekun, mulai bisa berdoa, mulai bisa bersaat teduh. Nah yang 5.000 enggak. Cuma mau cari mujizat, terus cari hal-hal yang jasmani aja. Tapi yang 120 sudah mulai naik. Ya sekarang mulai nyari Tuhan. Mulai tekun, mulai bisa bersaat teduh. Nah saya berharap jemaat ya ini jadikan gaya hidup untuk bisa bersaat teduh. Bersaat teduh itu artinya kita berdoa seorang diri dengan Tuhan. Kalau gini namanya persekutuan. Ya komunitas. Tapi nek sendirian itu kita bersaat teduh. Isinya cuma 2. Saudara doa sendiri, di dalamnya ada pujian penyembahan boleh. Ada doa yang diminta atau cuma ucapan syukur. Dan setelah itu baca firman. Saat teduh hanya itu isinya. Saya tiap hari pasti bersaat teduh. Kadang naik kereta, ya saya di kereta api bersaat teduh. Naik bis malam, ya saya bersaat teduh di bis malam. Saya naik pesawat, semua tidur. Yaitu jam yang saya memang saat teduh bangun, ya saya bersaat teduh. Kenapa? Kalau saya tidak bersaat teduh, kayak ada yang kurang. Ya, kayak ono sing kurang, tidak enak gitu. Sepanjang hari itu tidak tenang. Tapi kalau sudah saat teduh, rasanya tenang. Nah ini yang 120. Ya, jadi memang sekarang mulai tekun mencari Tuhan. Tapi kita harus masuk yang ke-12. Nah ini ya, saya akan bahas di sini. Saya berharap semua saudara ada di angka yang 12. Mari kita baca ya ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Kisah Rasul 1 ayat 21 sampai 26. Jadi saudara, waktu jemaat mula-mula itu ada pengajaran. Nah kita juga ingin nanti kita ada pengajaran. Mari kita akan baca ya. Kisah 1 ayat 21 sampai 26. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang, nah ini, senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Perhatikan ayat 22. Nah ini saudara, lihat ya. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk sekarang menjadi apa? Saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi nanti angka 12 orang-orang yang sudah bisa bersaksi. Bukan lagi nanti orang-orang yang hanya ya katanya orang Jawa ribet. Urusan makan, urusan mujizat. Tapi hari ini sekarang mereka sudah mulai bisa bersaksi. Bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah ini yang ingin saya sampaikan nanti buat saudara. Ayat 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Satu namanya Yusuf yang disebut Barsabas. Juga diberi nama Justus. Satunya Matias. Ya, jadi ada Yusuf atau Barsabas atau Justus sama ini. Ya ini satunya Matias. Sekarang ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang kau pilih dari kedua orang itu. Ayat terakhir 25. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Oh terakhir ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi siapa? Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan berapa saudara? 11 tambah 1 jadi berapa? 12. Jadi setelah Yudas Iskariot ya bunuh diri, mereka harus milih lagi 1 rasul untuk dilengkapi 12. Jadi saudara hari ini 12 bicara apa? Bicara orang yang sudah mulai bersaksi. Bicara orang yang sudah mulai bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya kalau saya umpamakan yang 5.000 tadi selalu tanya apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya. Apa yang gereja bisa berikan kepada saya. Satu waktu saya ketemu habis saya melayani di satu gereja. Loh
kon kok ngalih dek kene. Ya pemain gitar ya. Iya Pak, dek kene enak. Sekali main saiki munggah. Sing di tempat lain kan sekali main cuma sekian. Dek kene ditambahi 50. Ngalih Pak. Terus tak gudo. Lah nek dek gereja lain ditambahi maneh 50 kon ngalih pisan. Ngalih Pak. Ya. Oh ya wis. Terus saya ngomongin kon golongan 5.000. Oh Bapak 5.000. Wis pikirin dhewe engko kapan-kapan nek ngrungokno khotbahku engko kon roh. Ya bayangno saudara ya, selisih 50.000 bisa pindah-pindah gereja ya. Ya ini yang dicari apa saya bilang ya. Ya ini tadi 5.000. Apa yang gereja bisa berikan buat saya? Apa yang Tuhan bisa berikan buat saya? Tapi kalau saudara sudah di angka 12. Sekarang saudara yang berkata kepada diri kita. Apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan? Apa yang saya berikan, yang bisa berikan untuk gereja saya? Saudara hari ini mari kita belajar dari rasul-rasul ini. 12 ini sekarang kenapa mereka bisa bertahan menjadi saksi? Karena mereka semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi saudara malam hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang hari ini Tuhan ingin kita di golongan 12. Yaitu orang yang bisa bersaksi. Yang hari ini bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah tidak mencari lagi yang lain. Apa yang bisa gereja berikan? Dulu saya megang remaja ya, teens. Saudara-saudara, ada seorang remaja yang memang sudah dijamah Tuhan. Dia ketemu Tuhan, dia bertobat. Tapi karena papa mamanya bukan anak Tuhan, jadi noni ini tidak boleh ke gereja. Jangan nih, awas sampai ketemu ya. Tak obong nanti kamu, baju-bajumu. Tapi noni ini tidak bisa ditahan. Jadi dia les, ya habis les, dia ke gereja. Tapi noni ini merasa tidak nyaman. Terus akhirnya dia bilang, saya mau renang mah. Renang ya Pak? Boleh, boleh. Nah, berapa jam? Ya 3 jam lah. Saudara renangi cuma diluk, terus mari gitu ke gereja. Renangi diluk, terus ke gereja. Dia merasa, waduh aku kok bojok ya. Tapi mau ngomong tak berani. Saudara dia bilang, Tuhan ada no mujizat. Saya ini pengen nyeneng no Tuhan. Tapi ya apa carane sing gak bojok. Saudara habis doa, saudara tahu ternyata dia mau renang ditutno bek papa mama ya. Loh, ya sampai ke gereja. Begitu keluar gereja, oh kamu ke gereja. Kamu nanti pulang lihat dewek. Ternyata pulang dia sudah telepon pembantunya ya. Tahu saudara bajunya semua noni dipasang di pagar depan digantung. Ayo sekarang tak obong kamu. Wis tak usah masuk kamu. Sudah tahu disiram bensin ya. Sampai korek terakhir tidak nyala. Loh ini kisah nyata. Saya tahu orang tuanya akhirnya bertobat. Saudara sudah bisa menyenangkan hati Tuhan. Sudah bisa bersaksi. Nah saya berharap jemaat Betani Yestoya Malang. Jemaat yang memang di angka 12. Saudara memang ibadah. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan lagi mencari mujizat. Bukan mencari ya yang jasmani. Itu nanti akan ngikuti sendiri. Saya nek diam-diam ya mau tidur ya. Iki rasul-rasul iki kerjane apa ya? Tiap hari cuma saksi-saksi murid-murid semua. Piye cara mangan? Ya apa cara ngidupi keluarga? Muncul di pikiran saya, wis gak usah diurus. Tuhan sing nyediakno gitu. Jadi kowe tarung-tarung dhewe di pikiran saya sudah. Terus saya mempercayai, oh iya saya percaya. Pasti Allah yang melakukan. Nah malam hari ini saudara ada di pihak mana? Apa angka 5.000? Angka 120? Apa angka 12? Saya berdoa kita ada di angka berapa? 12. Jadi yang memang sudah mau menyenangkan Tuhan. Saudara kalau udah ada di angka 12, wis gak ngurusi lagi ya soal fitnah, hoax, ya urusan loro hati wis gak ada wis. Saya lo kadang gini ya, aku ngerasa no loro hatiku ya apa ya. Saya gak pernah, ya apa ya loro hati ya. Oh gak dua hati saudara gak iso loro ya. Saya wis gak pusing, mau fitnah orang, mau ngilokno apa.
Saya cuma ketawa tok ya. Apalagi naik ketemu hamba Tuhan, apalagi terus nelpon, terus ngilokno ya. Saya cuma ketawa tok ya. Kenapa? Saya tidak mau ngurus yang gitu-gitu. Saya cuma pengen Tuhan, saya mau di angka 12. Yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang saya ingin jadi saksi Tuhan. Jadi malam ini saya rindu, ayo saudara. Ada di angka 12. Kita minta hari ini sama Tuhan untuk jadi saksi Tuhan. Ya, saudara mau hari ini jadi saksi Tuhan? Loh, wis mulai kabeh. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Ya, puji Tuhan. Gereja kita wis mepet-mepet sampai kayak kadang saya sungkan ya. Oh, tapi jemaat sih akeh sing datang, apalagi jam 9, jam 5 sore, jam 9 kadang sampai luar, ya sampai di sini ditambah-tambah. Ya, saudara-saudara, tapi ya saya gelem teko ya. Sampai dia di luaran ngomong, "Kon ojo telat 10 menit kon. Parkirnya angel, ngene di jero gereja ya gak ono. Iso-iso kon ngadeg engko," katanya ya. Wah, puji Tuhan dipromosino saudara ya, sama jemaat ya. Nah, malam ini saya ingin, ayo saudara, kita ada di angka 12. Oh, rasul-rasul dipakai Tuhan luar biasa. Saya ingin semua saudara hari ini, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, semua jemaat nanti dipakai Tuhan. Saudara mau coba jemaat sendiri mulai berdoa. Mendoakan orang lain. Tidak usah nunggu hamba-hamba Tuhan. Kita semua dipakai Tuhan. Dulu saya masih jemaat gitu ya, ditelepon. "Ming, Didi, apa? Pembantuku kerasuan. Kok iso ngusir?" "Iso." Padahal saya tidak pernah doa orang kerasuan, saudara. Saya nyetir mobil, "Yesus tolong, Yesus tolong. Saya mau melawan setan Tuhan, Tuhan, tolong ya." Begitu saya masuk, kaget saya. Karena pembantunya ini makan beling, gelas itu dicokoti. Wedi aku. Aduh Tuhan, tolong ya. Iki baru pertama, iki apa iki? Enggak setan ngalih nang aku, gawat iki. Ya, nah ini saudara ya, cokot-cokot. Terus saya bilang, "Mbak, langsung saya, dalam nama Yesus, setan keluar." Mumbul suruh. Langsung sembuh. Saya gini, dahsyat Yesus, luar biasa. Makasih loh Ming ya. Wis Mbak sadar. Makasih Pak. Wis aku mulai ya, pulang. Saya gini, Yesus dahsyat, luar biasa. Saya 3 hari gak bisa tidur. Pokok dek. Kos-kosan saya itu ono bolongan, mandi, kuabe, ono angin masuk ya. Wus, merinding ya. Apa? Kata itu rumah, merinding ya. Waduh Tuhan tolong ono. Saya hari ketiga buka ayat, yaitu iso langsung dapat. Mazmur 34 ayat 8. Pasukan malaikat Tuhan berkeliling di sekitar orang yang takut akan Tuhan. Di situ saya baru tahu, ini ada pasukan malaikat Tuhan ini. Ternyata itu mau masuk dah iso. Jadi angin muni, iki apa susah-susah saya. Oh ternyata tidak bisa tembus. Di situ saya baru tahu ada pasukan malaikat Tuhan menolong kita. Teman saya hamba Tuhan juga khotbah di luar kota ya. Yang namanya mari khotbah kan duduk. Buyar amin, jemaat ada yang datang ya. Dia tamu. "Bu, bisa doakan saya?" "Oh bisa. Ayo silakan kamu duduk. Sekarang saya doakan." Waktu doa ya, ternyata saudara tahu dia ngeluarin pisau ya. Langsung ditusuk ya teman saya ini. Lah dia kan merem. Lah jemaat yang buyar. Terus dia melek. Apa jadi dus. Kok gak tembus ya katanya. Oh di situ saya tahu. Ada pasukan malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita. Jadi saudara jangan takut. Hari ini senangkan Tuhan. Kita jadi saksinya, jadi berkat. Allah akan selalu menolong memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Mungkin malam ini ada saudara yang mengalami kekhawatiran. Takut tidak bisa makan, tidak bisa hidup, masa depannya gimana. Mungkin di bisnis, di pekerjaan, urusan hutang dan lain sebagainya. Mungkin saudara ada di angka 5.000. Mari kita naikkan, tingkatkan. Kita mulai bisa bersaat teduh sampai pada titik kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saya yakin seperti rasul-rasul. Kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini kita akan menjadi saksinya. Hari ini kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita bisa menjadi berkat, maka Allah akan menolong memberkati kita.